ya Bu. Oke, berarti saya ngecek yang ini ya. Ya, nilai satu. Oh, ini bikin daftar isi. Iya, biar nanti sekalian Oke, oke, tinggal oke. tambahin lagi sama. Penasaran. Ya, barang-barang aja. Ah, oh, ada di bawah lagi. Aku pikir proses cuma ini doang. Selanjutnya juga tidak lupa salam kita tunjukkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Merupakan inspirasi yang tidak mendawan dan bisa menjadi inspirasi pertama dimana kita Prosesnya bukan pengumpulan tugas, A. Di sini itu A udah nulis nih. Guru dalam melakukan penilaian. Nih. Jadi yang dijadikan proses itu adalah penilaian sama rekapitulasi. Pengumpulan tugas siswa. Kan harus ngerekap nih yang udah ngumpulin tugas siapa, yang belum siapa. Bener nggak? Yang udah dinilai mana, yang belum. Nah, itu kan proses. Jadi prosesnya itu bukan pengumpulan lagi. Ini udah bener nih yang sisi input, pemberian materi dan tugas. Nah, pengumpulan tugas ini masih input. Oh, so. Masih dong, kan masih ngumpulin. Jadi kan misalkan saya ngasih tugas nih ke AA. Nah, habis saya ngasih tugas, ngumpulin. Kan masih input. Nah, habis ngumpulin tugas, masuknya di saya kan tugasnya. Habis itu maksudnya dinilai kan. Saya kasih nilai ini, oh si ini dapat yang ini 80, yang ini 90. Oh yang ini belum, yang ini udah. Bener nggak? Nah, berarti prosesnya bukan pengumpulan. Pengumpulan ini masukin ke input. Yang ini masukin ke input. Saya kasih komen ya di sini ya. Ya. Ini input. Nah, prosesnya. Aduh. Jadi prosesnya itu apa tadi? Pemberian nilai ya. Penilaian sama rekapitulasi. Ya. Nah, ini merekap nilai ini masuknya masih proses. Malah ada di output. Ini outputnya udah jelas loh, Outputnya itu adalah laporan. Nih, memberikan presentase. Jadi kan setelah udah ngerekap semua nih, ngasih presentasi dong. Nih anak nih berapa persen ngumpulin tugas, bener nggak? Ya, Nah, jadi ketika menyajikan, menghasilkan presentase yang ini sama laporan ke pihak manajemen itu yang dijadikan output. Ya, masih ada kurangannya. di atasnya udah bener, cuman pas ngerekap di bawahnya aja yang maksudnya ngambilnya salah, bukan salah sih, kurang pas aja gitu tuh. Kamu. Ya, nah ini atau proses input ya aja lah manajemen sekolah. Ini deh nggak apa-apa deh. Jangan nanti larinya ke rapot. Sini aja sampai manajemen sekolah aja. Yang rapot ini dibuang aja nih. Nanti ada proses berikutnya input nilai ke raport. Nah kan nggak sampai nilai input nilai kan, cuman sampai tugas aja kan. Ini dibuang aja. Iya. Yang ini nih, yang rapot ya. Ini saya tandain aja. Terus saya kasih komen. Yang rapot dibuang aja biar nggak melebar. Nah. Oke, clear ya. Udah benar. Penilaian, rekapitulasi sampai laporan ya. Bahwasanya
telah nampak kerusakan yang ada di muka bumi, di darat, di laut, dan itu dilakukan oleh manusia sendiri. Nah, ini yang harus terjadi memang menariknya dari kondisi alam Sama ini apa rencana kegiatan, ya kan? tiga orang Di bawah Bu ada. Iya, Masih. kan ini masih sistematika. Oh, Kan bab 1 berisi, bener nggak? oh ya. Latar belakang, identifikasi, perumusan, batasan, tujuan, manfaat, sistematika, rencana. Oh, ada nih. Oh, sorry. Ada. Jadi iya Pak. Iya. Nggak kebaca. Iya. jadi apa? Dia juga sedimentasi sungai dan Ada, hai. Ada orang, Bu. Miss, Pak Rian sama Pak Nurhozim nggak bisa ngawal. Tadi Pak Hozim udah diganti sama Giat. Coba lihat deh, yang Pak Rian udah ada penggantinya belum? Ada 2 opsi. Coba lihat, kalau ada Pak Rian berarti itu nggak ada pengawasnya, Bu. kita tidak bisa mengalihkan. Ya belum lagi akhirnya kadang-kadang ini terlepas apa Ini belum diisi nih. Ibu apa masih nanti sekalian aja begitu rencana. Oh ya, jangan lupa diisi Iya. jankartnya ya. Iya, Bu. Ini kalau tabel dikasih nama A, berarti ini Oh, tabel tabel nama satu. tabelnya ya? Ya, tabel ya, tabel. Iya, itu 1.0. Berarti ini rencana kegiatan. Kalau tabel judulnya di atas, kalau gambar judulnya di bawah. Ya, Oke. terus ini dibikin 1 spasi tabel itu. Kalau yang gambar di bawah ya. Namanya, jadi Ya, namanya. gambar 1.1, gambar 1.2. Dan Ini ingatan bahwasanya manusia itu kan melakukan ketimpangan dan tidak boleh berbuat. oke. Jadi, nah inilah peringatan. Ini dibikin halaman baru ya. Oh, Walaupun itu fil'ar. Bahasa Islam ini janganlah kalian itu berbuat kerusakan setelah Allah memperbaikinya. Setelah ada perbaikan karena pada satu kalau dari yang mungkin nanti Nih. koreksi ya. Apa namanya? Margin. Jadi bahwa Lompatnya jauh banget. Ya. Apa? Pak. Nurhozim. Iya, Terus ada satu Pak Ajang, ada orangnya. Ajang ada. Yang nggak ada Pak Rian. Rian udah nggak ada amplopnya. Oh, berarti udah ada yang ambil. Ya. Oke. Makasih ya, Miss. Saya perbaikin semua yang bawah ya. jangan membuat kerusakan lagi. Karena ini Allah sudah memperingatkan karena Allah tahu di manusia ini ada kemungkinan di sana. Dan ternyata hari ini terjadi. Makanya inilah yang harus menjadi. Tadi mau nyebatin ya. Bahwasanya kita sudah tahu di alam ini, di lingkungan kita, Pak, itu sudah di depan mata. Nih, jauh banget, A. harus digayarin. Iya. Terus lama-lama habis mulahan nulisnya. Hampir sama, beda ya. Hampir sama ketika Muhammadiyah itu akan dibuka orang saat itu permintaannya apa? Jadi saat itu Ini jangan banyak lompat-lompat yang jauh-jauh kayak gini nih, A. Ini rapi ini banyak banget nih kosongnya. Ya, ini udah satu spasi udah oke. Nah, kalau tabel, kamu headernya ikut. Jadi gini nih. Ibu yang kemarin Bu kasih tahu saya lupa Ibu. Nih. Dari pertama kamu blok, klik kanan, tabel properti, masuk ke row, udah repeat padahal. Iya apa sih sama Ibu udah di print? Kok ini nggak muncul ya? Iya, kenapa ini? Nah, kita cari. luar biasa. Dan inilah yang terjadi di apa namanya di negara kita, di dunia pada. Ini yang harus menjadi perhatian. Apa yang harus kita lakukan? Nah, di waktu sekalian memang mungkin kalau wacana-wacana seperti ini kira-kira kan kemudian
Dan yang saya Kan nggak ada ini ya. sendiri, MLH juga tidak layak. Penelitian, penelitian. Malah kayaknya nggak ada strukturnya ya Pak. Oh, ada ya? Ada struktur alam. Jadi, inilah yang harus jadi perhatian karena ternyata memang Dari kalau begini ya, jadi itu lingkungan hidup ini, bagaimana ternyata Muhammadiyah ini sudah memang akhirnya merespon, walaupun memang Kalau saya munculnya tuh di pojok-pojok sini, Bok. Itu mana ya? Itu kamu ininya aja mati lompat nanti dulu satu-satu. Ini aja dulu punya si A dulu. Nanti aku dicek juga kan. itu sudah menghasilkan tentang Iya nih nggak muncul. tentang bagaimana perubahan iklim. Punya Nah ini kan penerjemahannya ini mungkin belum sampai ke daerah, bahkan mungkin ke Sabang, bahkan mungkin sampai ke Aceh. Ini kan yang harus kita perhatikan. Jadi apa yang harus kita lakukan dan memang harus udah pada ribet padahal ya. Iya. dan respon Oh, itu bikin ulang lagi. pimpinan pusat yang sudah Nggak dilakukan di-copy aja. dengan menghasilkan satu keputusan tentang perubahan iklim, tentang kerusakan dan bagaimana memperbaikinya dan bagaimana menggerakkannya. Nah, ini yang penting karena kami di Majelis Lingkungan Hidup setelah kita melihat coba ke daerah-daerah, ke wilayah, itu memang hampir rata nih isu tentang lingkungan hidup ini kita ini masih sangat minim. Jadi dakwah lingkungan hidup ini masih harus kita akselerasi, harus kita tingkatkan. Jadi tidak bisa kita hanya sekedar kita melihat kondisi hari ini yang kerusakan yang luar biasa dan sebenarnya Allah juga sudah memberikan warningnya sejak ribuan tahun yang lalu. Dia nggak masuk ya kopiannya ya. Dan itu langkah-langkah yang tentunya harus Saya dicoba ini ada masalah sama apanya. dan tidak hanya misalkan ini sudah disebutkan di pusat tapi tidak sampai dilakukan oleh di daerah. Iya. Jadi settingannya udah repeat loh padahal. Harus bersama-sama kalau itu. So sama kamu kalau misalkan emang udah nggak bisa nggak apa-apa, tapi pastiin aja itu posisinya udah repeat ya. Jadi ketika nanti pas lagi sidang dibilangin, kok itu nggak muncul, kamu tunjukin aja kamu udah repeat tapi hasilnya kayak gini Pak. Gitu. Atau kamu coba cari deh. Coba saya cari tahu. Cari tahu kan namanya. Ya, Iya. tapi dia harus repeat dia headernya. Ini yang mungkin memang itu kita Ini ngikut ya, diperbaikin yang B-nya. Bagaimana sebenarnya Kan ngikut yang A tadi. Oh iya, Bang. Tuh batunya habis tuh. harus punya landasan. Merah. Better. Itu tuh. Colokannya. Colokannya mana kabelnya? Habis ngomong. Ah, mati. Oh, Pak, pakai ini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti diperbaikin yang ini. Atau hanya sekedar Nggak dibawa chargernya. Kamu nggak bisa bimbingan dong. Kamu bareng laptopnya bukan? Nah, lo. Di film sih datang kita. Ada datang ke juga. Ada ya? Tadi gabung aja gabung. Tuh temannya baik tuh. Ini pas saya masukin. Tuh. Buru-buru ya sama. Ini Oh, saya udah telat datangnya ya. Kemarin saya bilang berapa? 10 apa 15? 15. 15. Karena apa? Jadi melakukan gerakan melestarikan lingkungan. Udah sih kalau isinya udah oke. Tadi cuma margin-margin aja ya. Bisa lah margin mah ya. Sama tadi tabel. Oke. Ini adalah bagian dari topik. Bab 3 kamu KP kan? Iya. Kalau nggak salah bab 3 itu coba ambil pedoman KP-nya situ. Itu tuh di situ di meja Pak Dias. Di bawah ada kotak. Nah, itu ada bimbingan KP. Jadi Allah ini sudah memberikan satu Iya. tugas kepada kita. Jadi sesungguhnya ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan ciptakan khalifah di muka bumi. Jadi khalifah ini adalah satu Gambaran yang sangat. umum. Oh, ada tahapan. Oh, sekarang udah diganti ya? Nah, khalifah ini jangan juga
yang terus berjalan di muka bumi. Kan ya. Tapi dia juga memang menjadi Oh ya, penjaga, menjadi pelestari. berarti ini bukan prosedur, tahapan. Oh, tahapan. Dan Ini ini pegang. memang adalah tugas kita. Berarti ini menjadi kewajiban kita. Nah, sudah menjadi kewajiban kita. Namanya salah, Bi. adalah menjadi salah satu Studi pendahuluan. ajar ataupun keyakinan ataupun tauhid kita. Jadi ketika kita tidak melakukan gerakan ini, tentunya berarti kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Kenapa Bapak Ibu sekalian tidak menjaga Kalau proses AA memahami alur proses pemberian materi ke pengumpulan tugas itu adanya di mana? Proses Pemberian, jadi akan memahami alur proses pemberian materi pengumpulan tugas yang berjalan itu adanya di mana? Di analisis bukan? iya. 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 Berarti studi pendahuluan nih, yang ini nih. Tahap ini memahami proses yang sedang berjalan. Nah, ini tuh adalah tahap analisis. Ketika kamu pertama kali ngerjain KP ini, kamu ngapain dulu? Ngumpulin data. Ngumpulin data. Habis ngumpulin data, kamu ngapain? Itu Menentukan masalah kan? Kamu identifikasi masalah. Identifikasi masalah, kamu merumuskan masalah. Kemudian kamu menentukan batasan masalah. Kamu menentukan sistematika penulisan. Itu maksudnya ke studi pendahuluan. Kan awal tuh kita gitu dulu kan? Ya, cuman masalahnya apa sih kamu gitu kan? Itu studi pendahuluan. Nah, jadi kalau yang ini bukan studi pendahuluan, tapi ini adalah tahap analisis. Karena tahap analisis kamu udah mulai memahami nih, kamu nanti akan bikin flowchart kan? iya, Bang. Jadi kamu ini masih pindahin. Di Muhammadiyah itu ada pembaruan. Kita misalkan melakukan satu gerakan. Otomatis ngikut semua nih, ke bawah. Oh, Ya dong, kan kamu ini menjelaskan yang Iya, jadi ini. Iya. Jadi nanti isinya gitu aja, yang untuk studi pendahuluan, itu kamu menceritakan proses kamu membuat bab 1. Dan dulu mungkin tidak ada orang Sudah baik banget. telah misalnya. Kan awal, Iya. tahap awal. Nah, habis studi pendahuluan kamu ngapain? Merumuskan masalah. Gak usah, rumusin masalah, pindahin aja ke studi pendahuluan. Kamu langsung pengumpulan data. Nah, pengumpulan data, kamu ini dibuang ya, Iya. rumusan masalah ya. Kamu langsung pengumpulan data. Pengumpulan data menggunakan 3 metode. Metodenya apa aja? Observasi. Kamu ke lokasi kan? Ya. Jadi kamu pengumpulan data. Cara Nah, betul. Pengumpulan data. saya kasih di bawah. Tadi dulu satu. Iya. Satu itu observasi. Habis itu yang kedua wawancara. Lalu yang ketiga kamu literatur review kan, sama nyari bab 2 kan. Berarti kamu pustaka. Ya. Pustaka. Ya, pustaka itu kamu kayak definisi ini yang ada di bab 2 loh. Yang apa? Teori umum sama teori khusus. Itu bab 2. Pustaka ya. Apa itu? Nah, baru kamu lakukan analisis. Kamu analisis pakai apa? Bikin flowchart kan? Iya. Oke, nanti kamu analisis. Kamu ya tadi kamu masukin yang ini. Yang tadi kita merahin tadi nih. Jadi pada tahap analisis ini kamu memahami alur proses pemberian tugas itu sampai di tahap yang berjalan. Apa yang kamu gunakan? Oh, saya pakainya flowchart. Nah, itu kamu ceritakan di analisis. Dipisahin, jangan disatuin. Habis analisis, ini kamu analisis flowchart. Oh, pakai flowchart atau flow map? Flowchart. Flow map aja. Ya, flow map itu yang kayak gini nih bentuknya nih. Jadi ada aktornya dia. Jadi misalkan ini siswa, ini guru. Pertama guru misalkan ngasih tugas, gitu kan. Siswa nerima, itu kan ngerjain tugas balik ke sini. Nah, ini namanya flow map. Diagram halus Iya, itu. seperti flowchart tapi dia ada aktornya di atasnya. Terus aja itu. Nah, habis itu baru tahap berikutnya kamu bikin lagi. Yang kelima adalah berarti tahap perancangan.
perancangan. Nah, tahap perancangan ini kamu dari project itu mulai ngerancang kan pakai UML, bener nggak? Kamu bikin UML, kamu bikin mockup, ya enggak? Ya. Nah, itu kamu ceritain bahwa kita mulai merancang aplikasi yang kamu sudah analisis. Oke? Mungkin masih di ini ya Bu ya, analisis dan perancangan Bu ya, satu itu. Nah, dipisahin. Pisahin. Jadi analisisnya Oh iya, sendiri, oke. perancangannya sendiri. Tinggal lihat tuh. Nah, baru kesimpulan menyimpulkan. Takdir dan rasionalitas salah. Itu yang kedua. Oke. Nah, metode pengumpulan data, ini kamu pindahin ke sini. Ke tahapan di sini, ini kan pengumpulan data. Kamu mau cerita dong tentang metode pengumpulan data. Berarti yang ini metode yang ini kamu tarik ke atas. Pindah ini, ya. Ini pindahkan ke tahap pengumpulan data. Jadi isinya ini Bu ya. Ya, metode tanya jawab, pengamatan, oke. Studi kasus. Kamu studi kasus apa observasi? Kalau studi kasus itu kita nggak punya tempat. Jadi kalau studi kasusnya, saya punya kasus nih kayak begini, lalu kita lakukan analisis dan perancangan. Nah, kamu kan ada observasi, Iya. jangan timpang tindih. Iya. Kalau observasi itu kamu memang datang ke sekolahan. Kalau studi kasus, kamu nggak datang ke sekolahan, tapi kamu mencari kasus yang terjadi misalkan di internet atau kamu pernah mengalami. Iya. Ini dibuang aja, Iya Bu. ya yang studi Jadi saya kasus. langsung di observasi sih, Ini yang masalah di dihilangkan sekolah. aja ya. Jadi kamu nggak pakai metode studi kasus, tapi metodenya metode observasi. Ini URS buat apa? Buat analisis. Iya. Berarti kamu analisisnya menggunakan URS juga. Berarti di sini di analisis kamu selain pakai flowchart, kamu menggunakan URS. Nah, yang berarti di sini di tahap analisis kamu ceritakan kalau kamu tadi menganalisa sistem yang berjalan pakai flowchart, lalu kamu juga melakukan analisis URS. Ya, tahapannya nih lumayan panjang nih, berarti kamu bikin KP-nya. Apa sambil skripsi udah punya jalan setengah ya? Iya. Iya, karena dia udah ngerjain, jadi udah punya bahan skripsi. Emang kerjanya lebih berat, tapi nanti skripsinya jadinya lebih enteng. Nah, ini UML kamu masukinnya berarti di perancangan. Iya, perancangan baru kamu masukinnya menggunakan UML. Sebenarnya bisa aja sih, begini. Di tahapan ini, AA cukup cerita bahwa AA itu analisisnya menggunakan flowchart sama URS. Nah, tahapan-tahapan URS-nya kamu nggak tulis di sini. Sayang, Ajang masuk. Belum datang kali saya, wait. Bentar. Sabar, Bu. Insya Allah bisa, Bu. OTW kali. Ntar aku tanya ya, Bapak. Pengembangan pohon. Kemudian terhadap bisa kita itu ada itu yang kelima adalah tentunya masalah makanan. Halo, assalamualaikum, salam Bapak. Kita dalam Oke, siap. Ya. Assalamualaikum. Udah di parkiran? Yuk, ya sama-sama. mereka belum punya inisiatif hanya Sabar, sudah ada. Nah, jadi yang metode URS ini kamu nggak taruh di bab 3, tapi kamu taruhnya di bab 2. Kan bab 2 kamu ada landasan teori, bener nggak? Nah, kamu ceritakan tentang metode user URS ini di bab 2. Jadi nanti di bab 3 kamu cukup cerita bahwa tahapan analisisnya kamu itu adalah flowchart sama URS. Nah, tahapannya dia adanya di bab 2. Jadi nggak terlalu panjang cerita di bab 3-nya. Ya. Tadi tambahin lagi Bu. Ya, di bab 2-nya kamu masukkan metode URS. Semua nih, kamu kasih tahu bahwa tahapan dari metode URS adalah ini gitu tuh. Ya, ini kamu pindahin ke bab 2. Nah, sama seperti UML juga. Ini tahapan-tahapan UML. Kamu tadi bikin diagram-diagram tuh di bab 2. Ya.
Kalau masukin tahapan UML itu ya ini pertama ada use case, ada activity, ada sequence, ada class gitu tuh. Nah, itu adanya di bab 2. Nanti kamu cukup cerita aja di perancangan itu kamu menggunakan UML sama apa tadi mockup. Ya. Bener nggak? Jadi di sini nggak seperti itu. Udah deh, baru masuk ke tahapan gambaran tempat sekolahnya. Kita fokus kepada bagaimana memberikan pelayanan dan bagaimana memberikan Tarik bantuan. aja, ah. Bukan Jangan dicolong-colong. Jangan sampai pas ada sidang kamu tuh malah perbaikannya perbaikan tulisan. Pokoknya kamu ini visinya belum. Oh ini visi ya, bagian dari visi. Nah, itulah prinsip amal kita terlebih dahulu. Baru menimpa. Biar kita tidak fokus kepada satu kesalahan. Ya seperti kalau kita coba menyampaikan apa namanya hadis ini, dalam satu hadis Nabi, Yesus mamin muslimin yang itu urusan. Nah, rapiin ya. Ini kasih nomor. Berarti ini gambar ya titik 1 kan? Baik menanam pokok, memberikan Sorry. kepada gunung dan manusia ataupun hewan. Itu adalah Nih, jangan lompat aja, jangan jauh-jauh. Ah, diperbaikin. Kenapa saya mintanya offline? Kayak begini nih. Kalau online kan kadang suka nggak kepegang ya, nggak keperhatian. jangan dipikir adalah ketika Itu perbaikan Ya, semua. Bu, ya. menanam Kalau menjolok ke dalam ya. Iya, masuknya terlalu banyak. Maksudnya supaya nanti pas kamu lagi sidang itu dia nggak. Jadi si penguji itu nggak ngorek tulisan kamu, tapi lebih ke isinya karena dalamnya udah kita perbaiki. Ya, dah nih punya kamu beres. Di Berarti dulu. mau dipindahin dulu, kan mati nih. Kamu kan harus pindahin, ya kan mati tuh ininya apa namanya komputernya. Simpan dulu aja. Gua kirim. Oh.